Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2526-2528 Bab 2526 Fall into the Abyss. Mengaum. Troll bangkai bertahan sampai batas, dan mengucapkan raungan yang sangat marah. Suara melolong itu sangat tajam dan menusuk, seperti 1000 petir jatuh dari udara tipis. Seluruh lembah bergetar, seperti gempa bumi besar. Apa? Wajah He Xueji dan Yue Ming terdistorsi, dan mereka secara tidak sadar menutupi telinga mereka. Deru troll ini sangat aneh sehingga bahkan bisa menyerang jiwa, membuat otak tanpa sadar pusing. He Xueji berteriak menjerit, hanya merasakan dengungan di benaknya, dia tidak tahan lagi, dia pingsan. Yue Ming menutupi telinganya dengan tangannya, matanya merah, dan dia menjerit seperti babi. Meskipun dia hampir pingsan karena koma, dia juga lemas, dengan darah dari mulut, hidung dan telinganya, dan seluruh tubuhnya mengejang. Landen Sen, yang mencoba yang terbaik untuk memainkan Qin, tidak terpengaruh. Hanya saja energi seluruh tubuhnya hampir habis, dan Landen Sen mengambil keuntungan dari energi yang tersisa untuk memainkan, menyia-nyiakan, dalam 7 lagu ke tingkat ekstrim. Pasang surut suara piano mengandung kekuatan aneh tertentu, setelah mendengar suara piano, troll bangkai merasa tidak nyaman dan sakit kepala yang membelah. Oh! Troll bangkai itu tampaknya tidak tahan lagi dengan gelombang suara kikuk si angin yang keras, dan menderu dengan liar, tersandung langsung, dan melompat dari tebing. Tubuh besar troll jatuh ke dalam jurang, dan mulutnya menderu liar, menderu semakin dan semakin jauh, sampai menghilang. Melihat sosok troll menghilang ke kabut tebal jurang, Landen Sen akhirnya tidak bisa menahannya lagi, ia jatuh langsung ke tepi tebing, terengah-engah. Untuk memainkan 7 nada keabadian, vitalitas fisik Landen Sen sangat terkuras, dan Xiao Guqin yang abu-abu dan putih terlepas dari tangannya. Mendesis. Yue Ming menggelengkan kepalanya di samping dan memulihkan Qingmingnya. Dengan lega, Yue Ming melirik Xiao Guqin, matanya berkedip karena keserakahan. Dia tidak tahu asal dari Guqin terpencil ini, berpikir bahwa Qin ini bisa melakukan efek yang sama dengan efek sebelumnya tanpa kekuatan spiritual. Landen Sen melirik He Xueji yang tidak sadarkan diri, dan terengah-engah pada Yue Ming, gerakan barusan itu terlalu keras. Diperkirakan itu akan menarik perhatian troll lainnya. Kamu cepat dan bawa He Xueji di punggungmu, dan kita akan pergi dari sini dengan cepat. Setelah berbicara, Landen Sen mendesak energi pertempuran Seng yang di tubuhnya, mengangkat sedikit kekuatan, dan terhuyung berdiri. Semburat kekejaman melintas di mata Yue Ming, dia berdiri, memasang ekspresi prihatin dan bertanya, Dao Yousen, mengapa kulitmu begitu buruk? Apakah memainkan Guqin itu menyakiti tubuhmu? Beberapa beban. Jangan khawatir tentang itu, aku hanya akan mengambil nafas sebentar, kamu cepat pergi dengan He Xueji. Aku akan segera menyusulmu, Landen Sen berkata dengan cepat, khawatir troll akan datang. Teman Sen, hati-hati di belakangmu. Yue Ming tiba-tiba menunjuk ke jurang yang luas di belakang Landen Sen, dengan panik di wajahnya. Ekspresi Landen Sen berubah drastis, dia berbalik dan melihat sekeliling, berpikir bahwa troll yang jatuh ke dalam jurang hanya bergegas keluar dari jurang lagi. Saat ini, Yue Ming mencibir diam-diam, dia diam-diam mengepalkan telapak tangan kanannya, kehabisan kekuatannya, dan menghancurkan punggung Landen Sen dengan ganas. Serangan diam-diam. Rambut dingin Landen Sen berdiri tegak, dan langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sayangnya, tubuhnya dilubangi oleh si Guqin, dan tubuh fisiknya yang lelah hampir tidak bisa merespons. Ledakan. Tidak siap, Landen Sen dipukul oleh pukulan penuh Yue Ming di punggungnya. Tubuh fisik Landen Sen adalah tirani, dan kekuatan kasar Yue Ming saja tidak akan menyakitinya, tetapi kekuatan besar dari belakang membuat Landen Sen tersandung, dan seluruh tubuhnya terbang keluar dari tebing dan jatuh ke dalam jurang. Melihat bahwa Landen Sen telah ditinju ke dalam jurang di bawah tebing, Yue Ming mencibir dengan kejam di sudut mulutnya, wah, ini nasib mencuri seorang wanita dari putraku. Kamu adalah harta yang bagus, jadi aku milik putraku. Yue Ming, aku, asteris. Mata Landen Sen akan terbelah, dan dia sangat marah, ingin menghancurkan Yue Ming. Meskipun dia kira-kira menebak bahwa Yue Ming melihatnya tidak bahagia, dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan membuat gerakan gila-gilaan, meluncurkan serangan menyelinap ketika tubuhnya lemah. Kemarahan Landen Sen menyerang hatinya, tenggorokan yang manis, dan seteguk darah. Itu benar-benar sebuah kapal terbalik di selokan, dan Yue Ming berhasil menyelinap diserang. Landen Sen jatuh ke kabut hitam pekat di bawah tebing. Hahaha, Huang Maur, berkelahi dengan anak ini, kamu masih sedikit lembut. Yue Ming mengambil atasan tanah Yu Guqin dan tertawa, dengan senyum puas di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, kali ini benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu, bukan saja dia memecahkan bocah sial itu, tapi dia juga punya senjata sihir Guqin yang sangat berharga. Tepat ketika Yue Ming hendak mempelajari penggunaan senjata sihir Guqin ini. Baik.
Heixueji di tepi tebing terbangun dari komanya, dan perlahan membuka matanya. Yue Ming segera menahan senyumnya, memasang ekspresi prihatin, melangkah maju untuk mendukung Heixueji, dan bertanya, Nona Heixueji, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya. Apa yang terjadi sekarang? Bagaimana dengan troll itu? Heixueji mengguncang otak pusingnya, dan perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya. Melihat troll menghilang, dia gelisah di seluruh tubuhnya. Yue Ming memasang tampang sedih dan menghela nafas. Baru saja, rekan Taois Sen menggunakan senjata sihir Guqin ini untuk melawan troll. Tanpa diduga, troll itu bergegas ke depan dan meraih rekan Tao Daois, dan jatuh ke dalam jurang bersama dengannya. Saya menyelamatkan Nona Heixueji tepat waktu. Nona Heixueji mungkin diseret ke dalam jurang oleh troll sejak lama. Apa yang kamu bicarakan? Lenden Sen jatuh ke dalam jurang. Heixueji terkejut, wajahnya yang cantik pucat. Melihat Heixueji sangat peduli dengan Lenden Sen, Yue Ming cemburu, dan berkata, ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jurang ini tidak berdasar, dan mungkin ada monster yang merajalela di dalamnya. Sebagian besar pengikut Tao Sen sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Heixueji berdiri di sana dengan kosong, tubuhnya yang lembut lega, dan dia berlutut di tepi tebing, emosinya langsung jatuh ke dasar. Aku melukainya, mata Heixueji memerah, dan air mata keluar. Selain sedikit jahat, Lenden Sen tidak melukai dirinya sendiri. Itu berkat perlindungan Lenden Sen untuk sampai ke sini. Dia tidak tahu mengapa dia begitu sedih, hanya merasa bahwa dia malu pada Lenden Sen. Melihat Heixueji benar-benar menangis, Yue Ming sangat tidak puas dan mengangkat bahu, Nona Heixueji, Lenden Sen melakukan hal-hal tidak senonoh kepada Anda sebelumnya, mengapa Anda harus bersimpati dengannya? Saya pikir orang ini adalah ambisi serigala. Dia mati tetapi itu akan baik bagi kita. Heixueji memelototi Yue Ming dengan marah, dan berteriak lembut, Pangeran Yue Ming. Bahkan jika karakternya buruk, dia menyelamatkan hidup Anda dan saya 2 kali. Bukankah Anda harus berterima kasih? Pikiran Anda benar. Terlalu egois. Kulit Yue Ming menjadi kaku, dan begitu dihina oleh Heixueji membuatnya merasa sedikit marah. Ini hanya sebuah fas. Etika dan moral apa yang kamu bicarakan dengan pemuda ini? Bocah berambut kuning dengan nama keluarga Sen dapat menghina kamu, dan begitu juga pemuda ini. Yue Ming mencibir dalam hatinya. Melihat penampilan sempurna Heixueji dan tubuh berapi-api di depannya, Yue Ming benar-benar gatal dalam sekejap. Namun, dia dengan cepat menekan dorongan itu, dan sekarang dia masih tidak tahu di mana jalan keluar dari Sungai Setan Tongtian. Wanita ini masih memiliki sedikit nilai guna. Bab 2527 Giant Python and Red Spar. Lenden Sen jatuh ke dalam jurang tanpa pijakan. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Dengan ledakan keras, tubuh Lenden Sen jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya penuh dengan daging dan sayuran, dan seteguk besar darah menyembur dari mulutnya. Saya tidak tahu bahwa jurang ini beberapa juta meter, meskipun kekuatan fisik Lenden Sen, jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi, masih menderita beberapa luka. Yue Ming, aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan menjadi laki-laki. Lenden Sen gemetar karena marah. Dia menyelamatkan hidup Yue Ming sendiri, dan pria itu tidak hanya tidak merasa bersyukur, tetapi dia turun ke tanah, mencoba bunuh diri. Orang yang hiruk-pikuk itu benar-benar membuat Lenden Sen sangat menjijikkan. Untungnya, kekuatan fisik Lenden Sen cukup tinggi, dan jika dia digantikan oleh beku lain di masa Fit, dia mungkin jatuh mati. Dia berdiri tegak dengan susah payah dan melihat sekeliling. Jurang itu gelap, tanpa jari, dan udara dingin bermartabat, membuat orang-orang merasa suram seperti gudang es. Hantu itu tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Hah! Tampaknya ada angin yin bertiup di jurang, yang membuat pikiran Lenden Sen pusing dan mual, dan tampaknya ada hantu yang melintas di depan matanya. Sebagai contoh, sejumlah besar setan dan hantu menyerbu langit, dan mayat biksu manusia yang tak terhitung jumlahnya yang meninggal secara tragis, seolah-olah mereka berada di neraka. Jahat. Lenden Sen bergidik di seluruh, dan buru-buru menggigit ujung lidahnya, mendapatkan kembali kejelasannya. Angin yin yang bertiup di jurang ini adalah iblis Qi, dan itu murni seperti esensi Qi iblis kaya. Energi iblis benar-benar berbeda dari energi keruh. Energi iblis tidak sedikit membahayakan tubuh beku biasa, tetapi itu akan mengikis pikiran beku non-iblis. Dengan kata lain, itu akan menyebabkan sejumlah kerusakan pada roh-roh beku non-momon. Meskipun Lenden Sen kehilangan basis budidayanya, kekuatan roh yang kuat di tubuhnya tetap terjaga. Energi iblis tingkat ini tidak akan membahayakannya dalam waktu singkat, dan itu pasti akan mempengaruhi pikirannya untuk waktu yang lama. Tidak disarankan tinggal lama di sini. Jantung Lenden Sen bergetar saat dia melangkah maju, tubuhnya bergoyang. Terlalu banyak energi dihabiskan untuk bermain Xiao Guqin sebelumnya, yang mengakibatkan kondisi fisiknya saat ini menjadi sangat buruk.
Tidak ada sinar cahaya dari bawah jurang, dan dia tidak bisa melihat jalan sama sekali. Energi iblis meledak dari depan, menunjukkan bahwa mungkin ada jalan di depan. Landon Sen hanya bisa berjalan di sepanjang lantai pertama tembok batu, perlahan bergerak maju dengan penuh minat, untuk melihat apakah dia bisa menemukan jalan keluar. Mengaum. Tanpa diduga, sebelum Landon Sen mengambil beberapa langkah, raungan marah dan keras tiba-tiba keluar dari belakang, membuat kulit kepalanya mati rasa. Tidak, ini troll bangkai. Landon Sen terkejut, dia hampir lupa bahwa troll bangkai juga jatuh ke dalam jurang dengan dirinya sendiri. Boom, boom, boom. Langkah kaki troll bangkai yang berat terdengar, dari jauh dan dekat, mendekati Landon Sen dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Landon Sen hitam seperti dasar pot, dan sekarang si Yugukin tidak ada di tubuhnya. Jika dia dikejar oleh troll bangkai itu, dia pasti akan mati. Dalam keputusasaan, Landon Sen harus mengambil langkah maju, bergegas dengan sekuat tenaga, dengan cepat memindai sekeliling dengan matanya untuk melihat di mana ada tempat persembunyian. Sayangnya, dibandingkan dengan troll, kecepatan Landon Sen terlalu lambat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia ditangkap oleh troll. Troll yang marah itu menamparkan telapak tangan, dan menepuk Landon Sen dengan momentum tekanan puncak Gunung Tai, gelombang yang bergelombang menyebabkan ruang itu runtuh. Ini benar-benar berakhir. Landon Sen tampak putus asa, dan pukulan troll itu pasti akan membunuhnya. Pada saat ini, mendesis. Tiba-tiba memanjat dinding batu di depan raksasa, ular sanca hitam dengan panjang tubuh 10.000 meter. Piton raksasa itu tampaknya monster yang hidup di jurang maut, dan kepala menonjol di lembah yang gelap, kepala cahaya sebesar gunung besar, dan mata ular merah menyala dengan dua lampu merah di malam yang gelap. Wow! Piton raksasa itu bergegas seperti anak panah dari tali, membuka mulut besar seperti lubang hitam di lempeng darah, dan dengan pahit di troll. Gigitan ini langsung menelan seluruh lengan kanan troll. Mengaum. Troll itu geram, menarik lengannya dengan panik, berusaha melepaskan piton. Piton raksasa itu tidak mau menunjukkan kelemahan, tubuh ular besar itu menjerat troll dengan erat, dan kedua raksasa itu bertarung bersama. Landon Sen ketakutan, dia tidak menyangka ada makhluk yang sangat kuat di dalam jurang, dia benar-benar mengambil hidupnya kembali. Sementara troll dan ular piton raksasa itu berkelahi, Landon Sen melarikan diri dan dengan cepat mencari tempat persembunyian. Rasa krisis yang kuat membuatnya tiba-tiba melahirkan kekuatan yang tak bisa dijelaskan, dan kecepatan larinya melambung tinggi. Tidak lama kemudian, Landon Sen menemukan sebuah gua bundar besar. Terlepas dari 3721, Landon Sen melarikan diri langsung ke gua. Gua itu sangat dalam, dan Landon Sen berlari puluhan mil ke dalam gua. Segera, Landon Sen merasa ada sesuatu yang salah. Gua ini seperti bentuk silinder standar, sangat teratur, dan begitu dalam. Ya, ini seharusnya bukan sarang ular sanca raksasa. Landon Sen tiba-tiba berubah warna, dan ketika dia bereaksi, dia telah sampai di ujung gua. Ada banyak lubang kotoran di ujung lubang, 7 telur hitam terkubur di lubang tanah, masing-masing setinggi lebih dari 10 meter. Ada jejak aktivitas kehidupan dalam telur. Itu dia. Landon Sen mengerti. Ternyata ular sanca raksasa itu melahirkan dan terkejut dengan pergerakan troll di luar, untuk melindungi keturunannya, ular sanca raksasa berjuang mati-matian dengan troll tersebut. Sial, kamu tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Landon Sen sangat tertekan, dia akhirnya berlari ke sebuah gua, berpikir bahwa dia bisa melarikan diri ke sini untuk 1 atau 2, tetapi dia tidak berharap itu menjadi sarang ular. Piton raksasa memiliki aura yang kuat, dan troll bangkai mungkin tidak dapat menjatuhkannya. Jika ular sanca raksasa mengalahkan troll dan kembali ke sarang ular, dia masih akan mati. Tepat ketika Landon Sen hendak pergi, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa masih ada sejumlah kecil spar bersinar merah terkubur di lubang tanah di mana telur ular itu, yang tampaknya mengandung beberapa kekuatan aneh. Landon Sen benar-benar ingin tahu, sebelum pergi, dia mengambil spar merah di dalam lubang. Setiap spar adalah ukuran berlian, dan totalnya ada 7, seolah-olah ular sanca raksasa menyiapkan 7 telur. Tepat ketika Landon Sen memegang 7 spar di tangannya, dia merasakan kekuatan aneh mengalir ke tubuhnya. Pada saat ini, sebuah keajaiban terjadi. Kekuatan spiritual yang telah mandek di tubuh Landon Sen mulai mengalir perlahan. Ini adalah... Mata Landon Sen terbuka lebar, dan dia sangat bersemangat. Meskipun hanya ada jejak, Landon Sen benar-benar mengalami perasaan memiliki kekuatan spiritual di tubuhnya lagi. Hanya sedikit jejak kekuatan spiritual yang dipulihkan, dan Landon Sen tidak bisa mengerahkan terlalu banyak kekuatan tempur, tapi dia cukup menggunakan kekuatan spiritual ini untuk membuka cincin penyimpanan. Ada banyak hal di cincin penyimpanan Anda yang praktis untuk acara ini. Landon Sen tidak peduli mengapa spar merah bisa mengembalikan kekuatan rohaninya. Dia buru-buru mengambil keuntungan dari sedikit kekuatan spiritual di tubuhnya untuk mengambil banyak hal dari cincin penyimpanannya. Bab 2528 No Nothing.
Keluarkan banyak eliksir yang menyembuhkan dan kembalikan eliksir, dan yang paling penting adalah sihir. Dia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki mantra surgawi. Pesona surgawi di cincin penyimpanan adalah semua rampasan dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya Landen Sen. Landen Sen mengeluarkan semua pesona serangan dan pertahanan surgawi dari cincin penyimpanan, ada ratusan dari mereka. Dan hampir setengahnya adalah pesona surgawi bermutu tinggi. Tidak membutuhkan kekuatan spiritual untuk menembakkan mantra surgawi, hancurkan saja mantra tersebut dan kendalikan pergerakan mantra dengan pikiran Anda. Di dunia luar, Landen Sen tidak akan menempatkan jimat roh surgawi di matanya, tetapi di sungai setan Tongtian ini yang basis kultivasinya benar-benar hilang, itu pasti pembunuh besar. Landen Sen pertama-tama mengambil setetes air jade Suzen dan pil untuk memulihkan vitalitas tubuh fisik. Vitalitas tubuh fisik dengan cepat pulih dan kekuatannya kembali. Di luar gua, langit redup saat piton raksasa dan troll bangkai bertarung. Meskipun troll bangkai sangat kuat, itu tidak lincah seperti ular piton raksasa. Setelah berkelahi, troll itu rusak oleh ular sanca raksasa, menggigit hatinya, dan mati. Meskipun ular sanca raksasa itu menang, ia juga membayar harga yang tragis. Seluruh tubuhnya terluka, dan ekor ular itu bahkan lebih samar digigit oleh troll bangkai. Wow! Piton bergegas menuju sarang karena dia menemukan bahwa Landen Sen telah memasuki sarangnya. Di sisi lain, Landen Sen di bagian terdalam gua bersiap untuk pergi. Mendadak. Bum bum bum. Terdengar deru keras dari pintu masuk gua, dan ular sanca raksasa itu kembali. Landen Sen ketakutan dan buru-buru mengeluarkan jimat surgawi dari lengannya. Ini adalah jimat surgawi bermutu tinggi bernama Naga Api Giant. Meskipun piton penuh bekas luka, kecepatannya sangat cepat, hampir sampai ke bagian terdalam dari pintu masuk gua dalam sekejap mata. Kedua mata segitiga yang berkilau dengan cahaya merah membuat orang merasa ngeri. Nak, berani mengambil barang-barang raja ini, kamu lelah hidup. Melihat bahwa Landen Sen telah mengambil 7 spar merah, piton raksasa itu marah, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan sejumlah besar api berwarna darah, membentuk pusaran api, dan menyapu ke arah Landen Sen. Piton raksasa ini sebenarnya mengucapkan kata-kata, yang benar-benar mengejutkan Landen Sen. Jimat surgawi, Naga Api Giant. Melihat api berdarah berputar-putar, Landen Sen tidak ragu untuk menghancurkan pesona surgawi merah bermutu tinggi di tangannya. Dalam sekejap, naga api merah gelap besar terkondensasi di depan Landen Sen. Api di tubuh naga api sangat padat, disebut Jie Huo. Kekuatan api ini dapat peringkat di 3 api asli bawaan, tidak jauh lebih lemah dari 9 dewa api, Jin. Kekuatannya sangat mengerikan. Pukulan tipe tinggi Heavenly Spirit Talisman sebanding dengan pukulan penuh dari seorang beku di tahap tengah dan akhir dari Fit. Mengaum. Giant Fire Dragon membuka giginya dan menari cakarnya, dan bergegas menuju api berwarna darah yang menghantamnya dengan cara yang luar biasa. Jimat Langit Roh. Piton berseru, kaget dan marah. Ledakan. Suara ledakan memekakkan telinga, sejumlah besar api merah gelap dan api darah saling terkait dan bertabrakan satu sama lain, aliran udara yang panjang dan mencekik menyapu seluruh. Seluruh gua runtuh seketika, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu di bawah pengaruh nyala api. Setelah merobohkan Giant Fire Dragon, Landen Sen dengan cepat menghancurkan pesona surgawi tingkat menengah lainnya dengan atribut air yang disebut Blue Sea Condensed Ice untuk mempertahankan dirinya. Ledakan. Tiba-tiba, sejumlah besar udara dingin mengembun di tubuh Landen Sen, membentuk topeng cahaya dingin, melawan dampak gelombang panas setelah ledakan dan berat runtuhnya batu. Api berwarna darah itu langsung ditekan oleh naga api perampokan, dan ular sanca raksasa itu dibakar oleh api perampokan dengan banyak luka, penuh lubang dan darah berdarah. Tidak. Sejumlah besar darah menyembur dari mulut ular sanca raksasa itu, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Landen Sen dapat melakukan pukulan yang sangat kuat, dia sangat khawatir telurnya akan hancur. Landen Sen mempertimbangkan hal ini sebelumnya, dan topeng cahaya dingin yang terkondensasi dari tubuhnya menyelimuti 7 telur hitam raksasa di tanah untuk mencegah telur raksasa dihancurkan oleh ledakan dan runtuh batu. Setelah satu pukulan, kubahnya masih utuh. Gua dan bebatuan dalam 1000 li hancur total, dan tanah menjadi merah panas. Kamu dapat yakin bahwa anak-anakmu masih utuh. Landen Sen berkata dengan acuh tak acuh, dia berdiri di hadapan ular sanca raksasa, dan topeng cahaya dingin yang terkondensasi di sekujur tubuhnya terus bekerja. Selama penghalang pertahanan tidak dihancurkan, maka jimat es laut biru ini dapat mempertahankan efek pertahanan selama setengah jam. 7 telur raksasa juga ditutupi oleh penghalang pertahanan. Piton raksasa itu berpikir bahwa Landen Sen ingin menggunakan anak-anaknya untuk mengancamnya, dan mengertakkan giginya dan bertanya, "Biksu manusia, cukup minta aku, jangan lakukan apapun pada anak-anakku." Karena sesama Taois ini mengucapkan kata-kata manusia, lebih mudah untuk berkomunikasi. Aku tidak ingin membunuhmu, dan tidak ada alasan untuk membunuhmu.
Selama sesama Taois bersedia menjawab beberapa pertanyaan saya akan segera pergi ke sini, dan berjanji untuk tidak mari kita mengganggu teman-teman Dao dan anak-anak mereka, dan memberi mereka beberapa pil penyembuhan. Landen Sen berkata dengan tegas. Dia memiliki ratusan jimat surgawi di tangannya, dan dia hanya perlu mengkonsumsi beberapa untuk berurusan dengan piton raksasa ini, lawan bukanlah ancaman sama sekali di matanya sendiri. Tapi Landen Sen adalah orang yang berakal, ular sanca raksasa ini menyelamatkan hidupnya, dan dia tidak ingin melakukan tindakan gila-gilaan. Mengetahui bahwa pihak lain memiliki kemampuan untuk bunuh diri, ular sanca itu harus menekan penghinaan di dalam hatinya, menggertakkan giginya dan berkata, kamu bertanya, selama kamu tidak melukai anak-anakku. Terima kasih atas kerjasamanya. Pertama-tama, apa spar merah ini? Landen Sen mengulurkan tangan kanannya memegang spar merah dan langsung menanyakan intinya. Piton menyipitkan matanya dan berkata, ini adalah fragmen dari Red Star Orb. Apa katamu? Landen Sen terkejut, dan kemudian berkata dengan nada serius, jangan menyembunyikan kebenaran dari rekan-rekan Daois. Setelah memasuki sungai setan Tongtian ini, Anda telah dalam keadaan kehilangan basis kultivasi Anda. Rekan-rekan Daois tahu, mengapa fragmen bintang merah ini dapat mengembalikan jejak kekuatan spiritual di bawahnya. Piton melirik Landen Sen dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya Yang Mulia tidak tahu apa-apa tentang sungai setan Tongtian. Landen Sen berkata dengan jujur, memang, berani bertanya pada Taois dapat mencerahkan saya. Kau biarkan anak-anakku pergi dulu, dan aku akan memberitahumu semua yang ingin kau ketahui, kata Piton itu dengan dingin. Ya. Sebenarnya, aku tidak punya gagasan untuk menjadikan anak-anak sesama pengikut Tao sebagai sandera. Jangan salah paham. Setelah berbicara, Landen Sen pindah, dan 7 telur raksasa mengevakuasi ruang lingkup penghalang cahaya dingin. Piton raksasa itu berlari ke depan dan melindungi 7 telur raksasa. Dia menatap Landen Sen dengan tatapan waspada, dan berkata, demi kamu tidak menyakiti anak-anakku, raja ini bisa memberitahumu sesuatu. Apa yang ingin kamu ketahui? Seperti yang dikatakan oleh rekan Tao itu, saya tidak tahu apa-apa tentang sungai setan Tongtian. Mohon perkenalkan sungai setan Tongtian. Piton raksasa berkata dengan tergesa-gesa, sungai setan Tongtian dibentuk oleh naga lilin Zongsan yang memanggil angin dan memanggil hujan dengan kekuatan esensi dan darah. Tetes hujan bergabung ke sungai, dan sungai menyatu ke laut, membentuk ruang yang tidak tergantung pada dunia iblis kuno. Naga lilin menjaga sungai iblis Tongtian dan istana Tongtian dengan kekuatan hukum untuk mencegah invasi iblis surgawi dari wilayah luar. Para biksu yang melakukan pelanggaran di sini akan kehilangan budidaya mereka karena naga nafas naga. Adapun bintang merah orb, itu adalah saripati naga lilin. 9 bola yang diludahkan oleh kekuatan darah dapat digunakan untuk menangkal kekuatan hukum di sungai ajaib.